Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan nama saya Wahdan Batisti dengan NIM M121221096. Sini saya akan menjelaskan eh, analisis with proses dan dry proses pada pembuatan semen. Pertama, latar belakang. Semen merupakan bahan pengikat utama dalam konstruksi modern. Proses pembuatan semen menentukan efisiensi energi, kualitas produk, dan dampak lingkungan. Dua metode utama pembuatan semen yaitu wet process atau proses basah dan dry process atau proses kering. Keduanya memiliki prinsip, tahapan, dan keunggulan yang berbeda. Di sini tujuan. Yang pertama menjelaskan tahapan proses pada wet process dan dry process. Yang kedua menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing proses. Dan yang terakhir menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode dalam industri semen. Selanjutnya wet process. Yang pertama bahan baku dicampur dengan air dan digiling hingga menjadi slurry atau bubuk halus. Selanjutnya, seluri memiliki kadar air 30-50%. Yang terakhir digunakan jika bahan baku memiliki kelembapan tinggi atau sulit digiling kering. Baik, selanjutnya adapun tahapan proses yang pertama crushing dan mixing, penghancuran limestone dan clay. Selanjutnya slurry preparation, penambahan air dan penggilingan hingga halus. Selanjutnya homogenization, slurry disimpan dalam tangki dan diaduk agar campuran seragam. Dan selanjutnya heating in kiln, seluri dipanaskan, air diuapkan dan terbentuk klinker. Yang terakhir grinding. Klinker digiling bersama gipsum dan menjadi semen. Baik, di sini bisa diperhatikan ada bagaimana contoh dari tahapan wet process tersebut. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan wet process. Kelebihannya ada dua. Yang pertama campuran homogen dan mudah diatur. Yang kedua alat pencampur sederhana. Untuk kekurangannya itu yang pertama konsumsi energi tinggi untuk menguapkan air, biaya bahan bakar besar, dan yang terakhir tidak efisien untuk produksi skala besar modern. Dry process. Bahan baku digiling dan dicampur tanpa air menghasilkan raw meal atau tepung halus. Dimasukkan ke kiln melalui sistem preheater dan precalciner untuk efisiensi energi dan merupakan metode paling umum digunakan di pabrik semen modern. Adapun tahapan dry process yaitu yang pertama crushing atau penghancuran bahan baku, selanjutnya drying dan grinding, pengeringan dan penggilingan menjadi raw meal, blending, pencampuran kering untuk komposisi yang seragam, heating atau kiln, proses kalsinasi dan pembentukan klinker, dan terakhir grinding, klinker ditambah gipsum digiling, kemudian semen siap dipakai. Adapun tahapan dari dry process pada gambar berikut. Untuk kelebihan dan kekurangan dry process, yang pertama kelebihannya konsumsi energi rendah, selanjutnya adalah lebih efisien dan ramah lingkungan, selanjutnya produksi lebih cepat, cocok untuk pabrik besar. Untuk kekurangannya pencampuran kering lebih sulit, selanjutnya peralatan dan investasi awal lebih mahal. Adapun faktor untuk pemilihan kedua proses tersebut yaitu kelembapan bahan baku, ketersediaan teknologi, preheater kiln modern, biaya energi dan bahan bakar, skala produksi pabrik, dan terakhir pertimbangan lingkungan dan emisi CO2. Baik, sekian di sini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.